Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi hari ini bersama saya Awal Saini. Dimana beberapa hari yang lalu saya lagi vakum buat video, dikarenakan saya lagi sibuk seperti biasa. Jadi alhamdulillah hari ini saya akan pergi mengunjungi rumah abang saya, di mana abang saya ini adalah salah satu anggota kepolisian di Polresta Mamuju. Jadi beliau ini kelebihannya itu banyak, guys. Jadi yang penasaran dengan beliau ini, tetap ikuti video saya, dan jangan lupa sebelum ikuti video saya lanjut subscribe di bawah ini, nyalakan juga tombol lonceng yang ada di bawah, dan like ya, guys. Jadi kita langsung let's go saja ke rumahnya. Kita akan bertanya-tanya banyak pengalaman yang dia bisa berikan kepada kita semua. Jadi kita langsung let's go saja ke rumah beliau. Oke guys, jadi untuk mengunjungi rumahnya itu kita berjalan kaki sekitar 50 meter dari jalan. Di rumahnya ini pas di sampingnya SD 1 Mamuju. Nah, ini dari luar kita sudah melihat cocok tanamnya beliau. Di sini ada tanaman rica, cabai, dan ini ada juga tanaman tomat, dan masih banyak, ada sawi juga, guys. Jadi nah, itulah beliau lagi kerja apa ini, tanduk rusa, guys. Jadi beliau lagi kerja seni rupa. Nah, jadi kita bertanya-tanya dulu kepada beliau. Dan bukan cuma itu, di sini juga ada motor klasik Vespa. Jadi beliau ini serba bisa. Di sini ada beberapa Vespa klasik ya. Jadi kita langsung saja bertanya-tanya kepada beliau dulu, guys. Oke guys, jadi kita langsung saja menyapa abang saya ini, Bang Sandi namanya, guys. Jadi bang, sebenarnya profesi abang ini apa sebenarnya, bang? Anggota kepolisian atau seniman atau apa, bang? Profesi saya Ya. apa ya? Kalau keseharian saya anggota polisi, anggota Polri. Anggota Polri. Kalau yang berhubungan dengan kesenian ini ya, ini hanya sekedar hobi. Sekedar hobi, Keseharian saya, kegiatan saya setelah berkantor, ya. saya membuat karya-karya seni seperti yang ada depan saya sekarang ini. Ini apa, bang? Ini tandur rusa ya? Ya, ini saya membuat replika kepala rusa. Kepala rusa. Ini saya membuat replika kepala rusa. Ini bahan-bahannya apa? Terbuat dari apa ini, bang? Replika kepala rusa saya ini saya pahat dari bahan baku kayu nangka tua ya. Kayu nangka tua. Ini saya buat dari kayu nangka tua yang saya pahat sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk kepala rusa yang asli. Gitu. Ini apa, sudah berapa persen jadinya, bang? Untuk sekarang sudah masuk di tahap finishing ya. Perkiraan ini sudah pengerjaannya sudah masuk ke 75%. Sekarang lagi finishing Finishing ya. Sudah mulai naik cat dasar. Oh, ngomong-ngomong, bang, di sini bukan cuma ini saja. Saya lihat di sini ada beberapa motor klasik Vespa. Ini pemain Vespa juga, bang, ya? Ya betul. Di sekitar rumah saya ini ada beberapa kendaraan klasik, ada Vespa. Ada Vespa, dan ada juga sepeda di sana ontel. sepeda ontel, guys. Bisa kita lihat. Nah, di sini ada beberapa sepeda ontel. Di sini juga ada Vespa. Jadi abang ini punya banyak motor klasik, sepeda juga. Jadi bagaimana, bang, untuk bisa bagi waktu
dengan pekerjaannya profesi sebagai anggota Polri? Ya itulah, karena hobi-hobi saya ini memang ya ada banyak ya. Saya tetap berkarya di bidang seni, saya tetap menjalankan hobi saya, hobi-hobi bermain kendaraan klasik, mulai dari motor, sepeda, mobil klasik, semua bisa berjalan karena hobi saya ini sama sekali tidak menghalangi daripada profesi saya. Jadi saya mengerjakan semua ini, merawat kendaraan ini selepas saya berdinas selaku anggota polisi. Ya, dan bagaimana Bang untuk cocok tanam? Saya lihat juga bercocok tanam juga di lingkungan yang sederhana ini, yang sempit. Ya. Itu dapat ide dari mana Bang? Ya, termasuk saya bercocok tanam di halaman rumah ini sekedar pengisi waktu, namun ya hasilnya pun bisa dinikmati. Kalau bicara saya dan mendapat ide dari mana, bukan saya mendapat ide sebenarnya, namun memang sudah lama, sejak lama saya ingin bercocok tanam. Cuman karena kita tidak memiliki lahan pertanian sehingga kita saya berinisiatif untuk memanfaatkan halaman pekarangan saya untuk bercocok tanam sayuran. Dan memang kalau latar belakang keluarga saya dulu di kampung di Palopo sana itu adalah petani. Jadi masih kecil kami sudah diajarkan bagaimana caranya bertani. Inilah yang saat ini saya aplikasikan. Iya. Jadi Bang, bukan cuma ini saja, saya lihat ada alat-alat band di dalam ini berupa musik gitar ya. Iya. Oh, ternyata abang ini juga pemain band dulu ya Bang. Wah, memang mantap ini. Bukan pemain band juga Pemain band. sebenarnya. Iya, cuman kembali lagi semuanya hobi. Hobi. Semua hobi saya. Saya juga hobi bermain musik, namun tidak profesional lah, sekedar menghibur diri sendiri. Iya. Itu. Wah, semua ini sama Bang Awal ini ditanyakan semua ini. Iya, kita harus ini tanyakan semua biar teman-teman itu dapat ilmu dari Abang Sandi ini. Kira-kira Bang, pesan buat teman-teman yang ada di luar sana apa kira-kira Bang? Yang punya hobi dan kelebihan untuk bisa melanjutkan seninya itu Bang. Pesan saya buat teman-teman di luar sana, tetaplah berekspresi, mengekspresikan semua keahliannya, talenta yang diberikan sama Tuhan. Apa yang bisa dikerjakan hari ini kita kerjakan selama itu sifatnya positif, tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar hukum. Kerjakan saja, silakan berkarya, ekspresikan semua apa yang ada dalam pikiran. Mungkin seperti itu. Jadi teman-teman itu pesan-pesan dari Bang Sandi buat teman-teman yang mempunyai kelebihan seperti Bang Sandi. Jadi buat teman-teman kebetulan ini juga Bang Sandi dia YouTuber juga, dia punya channel YouTube. Jadi bisa eksposkan Bang nama channelnya Bang, siapa Bang? Oh ya, channel saya di YouTube itu Sandi Drex. Ya, channel YouTube saya Sandi Drex. Ya. Jadi buat teman-teman bantu juga subscribe Sandi Drex di channel YouTube-nya, untuk bantu subscribe dan like ya. Oke Bang, jadi sebenarnya saya belum puas ini Bang mengenai motor plastik yang di belakang saya ini Bang. Ya. Mohon maaf ini Bang, saya mengganggu pekerjaan Bang. Saya mau bertanya-tanya dulu mengenai motor yang ada di belakang Bang ini. Yang mana? Ini, ya. Oh, Yang ini Bang, ini jenis apa ini Bang, yang merah ini Bang? oh ini Vespa saya. Ini jenisnya Vespa Bajaj. Vespa Bajaj. Jadi kalau pada umumnya Vespa itu diproduksi oleh Itali. Vespa Bajaj ini dibuat oleh India. Dia mendapat lisensi dari produsen Vespa Piaggio di Itali sana. Jadi ini buatan India. Dia Vespa Bajaj. Dia Bajaj cetak. Ini buatan tahun 81. Tahun 81 ya Bang? Nah, ini buatan tahun 81. Ini saya dapatkan di rumah salah seorang teman saya. Ya. Awalnya saya ingin beli, tapi yang bersangkutan bilang ke saya, nggak usah dibeli, bawa saja. Nah, saya bawa, saya restorasi, akhirnya jadi seperti ini. Iya, ini Vespa Bajaj tahun 81. Vespa Bajaj guys, tahun 81. Iya. Oke, jadi yang ini Bang, yang warna kuning ini jenis apa ini Bang? Oh ya, yang kuning ini namanya ini Vespa VBB.
PBB ini buatan Itali. Ini buatan Itali tahun 61. Tahun 61. Jadi sudah tua sekali, sudah tua banget ya. Ya, cukup. Ibaratnya Vespa ini andaikan dia pegawai negeri sipil ASN Sudah pensiun. dia sudah pensiun, Wah, tapi wah, wah. Memang dia masih luntang-lantung kiri kanan. Ini kesehariannya sering saya gunakan untuk berkendara berangkat dari rumah ke kantor tempat kerja saya, ke kantor saya. Jadi ini Vespa PBB Auto, orang-orang dipikirannya apa bang? biasa dikenal Vespa Bonte ya kalau masyarakat Sulawesi. Oke, guys. Kalau di Jawa sendiri orang biasa menamainya Vespa Ndok. Ndok. Sulawesi, iya Bonte ya. Bonte ya. Kenapa di Jawa ya? Konon katanya karena Vespa ini secara bentuknya dia bulat. Jadi kelihatan seperti telur. Benar, Bang. Makanya disebut di tanah Jawa sana Vespa Bonte. Bonte. Ya. Ini bang yang di samping itu bang, ini jenis apa bang? Yang ini? Oh kalau ini dia Excel. Vespa Excel. Vespa Excel dia 200 cc ini buatan tahun 78. Nah, ini Vespa Excel 200 cc. Nah, Excel 200 cc bang. ya ini juga buatan Itali. Kalau kemudian yang sebelah ini Ini Vespa saya ya memang agak unik ya. panjang ini bang ya, beda Ya. daripada yang lain bang. Iya, dia lebih panjang dari yang lain karena ini sudah dimodifikasi. Saya modifikasi ya. Ya. Ini dari beberapa Vespa, ada 2 unit Vespa yang kita gunakan sebagai bahan waktu saya memodifikasi motor ini. Jadi panjangnya ini kurang lebih 2,5 meter. Nah, ini bahannya dari Vespa PX dan Sprint dijadikan satu, lalu kemudian saya menggunakan mesin Vespa Spartan 200 cc. Jadi dia bercampur aduk ya bang. Ya, dia sudah campur aduk. Jadi Campur aduk. ada beberapa jenis Vespa yang digabung menjadi satu. Menjadi satu. Nah, saya buat Vespa ini tahun 2010. 2010. Ya, Vespa ini saya modifikasi. Nah, Ini saya jadi untuk kan ini 3 motor bang digabung. Dia Ya. sebenarnya mesinnya itu motor apa bang? Jenis apa dia? mesinnya ini saya gunakan karena bodi dari motor saya ini karena sudah disambung otomatis menjadi jauh lebih berat sehingga saya harus menyesuaikan dengan kekuatan mesin yang lebih di atas. Saya gunakan mesin Spartan dengan kapasitas 200 cc. Kapasitas 200 cc ya. Nah, beda dengan Vespa-Vespa lain, dia pada umumnya dia memiliki kapasitas mesin 150 cc atau 100 cc atau 90 cc, tapi di Vespa modifikasi saya yang panjang ini saya menggunakan mesin 200 cc. Mantap Ya. bang. Oke bang, jadi sudah berapa lama main Vespa bang? Kalau ditanya berapa lama saya bermain Vespa di Mamuju ini, saya bermain Vespa sejak tahun 2009. Ya, kalau saya tidak salah ingat 2009 saya sudah mulai bermain Vespa. Namun sebelumnya pada waktu saya masih sekolah, memang saya belajar dari motor Vespa. Saya belajar mengendarai Vespa itu dari motor milik ayah saya. Oh, ayah memang ya hobi Vespa memang. Bapak saya hobi Vespa, ayah saya hobi Vespa. Dari kecil kami sering dibonceng pakai Vespa, diantar ke sekolah pakai Vespa. Pada akhirnya waktu saya kelas 3 SMP, saya belajar naik motor pertama kali itu menggunakan motor Vespa milik ayah saya. Nah, seperti itu di Palopo sana. Bisa dibilang melanjutkan ya. Ya boleh dibilang seperti itu. Saya melanjutkan hobi bapak saya. Bukan Kok hobi abang? Kok bisa abang hobi pakai Vespa bang? apa ya, kalau ditanya kenapa saya hobi dengan motor Vespa ini, ada banyak sih alasan kenapa saya bisa hobi. Yang pertama ya yang saya bilang tadi, memang dari ayah saya. Ya. Sama saya mengenal Vespa, mengendarai Vespa. Dari ayah semua ya bang. Itulah saya mulai terinspirasi. Terus kalau dibilang kok bisa sampai sekarang hobi sampai memiliki beberapa kendaraan ini, ya karena Vespa ini ibarat mobil. Kita setiap mengendarainya itu seperti di atas mobil sedan. Dia sangat nyaman, betul nyaman, dia unik. Terus apa kelebihannya Vespa ini bang? Sampai abang itu benar-benar suka untuk main Vespa bang? Oh, ada banyak kelebihan. Motor Vespa ini ada banyak kelebihan. Yang pertama ya seperti saya bilang tadi,
nyaman ketika dikendarai, praktis. Kemudian semisal lagi hujan, nah dia ini kan memiliki ini seperti sayap ya. Ini kalau kita menggunakan motor Jepang itu biasanya pada waktu hujan atau gerimis, celana atau sepatu kita bisa kotor. Nah, kalau di Vespa aman, Karena lebar ya. ya aman. Dari segi penggunaan bahan bakar dia hemat. Lalu kemudian dari segi harga motor-motor klasik seperti ini sekarang harganya makin hari makin melangit. Kalau untuk Beda harga dengan Bang, motor ya, beda dengan motor-motor buatan seperti yang banyak di pasaran sekarang. Mereka dibeli oleh konsumen setahun 2 tahun digunakan harganya bisa turun setengah. Betul, ya betul Bang. Kalau motor-motor klasik seperti ini Makin harganya hari makin hari makin naik. Iya. Ini Bang, saya bisa bertanya, ini kalau ditawarkan orang kira-kira berapa Bang? Nah, untuk sekarang saya belum pernah menawarkan kendaraan ini untuk dijual. Namun kalau orang yang datang yang berkunjung ke rumah saya ini ada sudah banyak orang yang datang Menawarkan motor saya ini, katanya pengen beli. Jadi macam-macam, ada yang datang dengan lengkap dengan uang cash di tangannya, lengkap dengan pickup yang persiapan buat mengangkut motor saya ini. Tapi sementara saya bukan tidak mau jual, tapi belum dijual. Belum dijual ya. Penawaran terakhir motor saya ini di 2017 kemarin, ini ada seorang kawan dari Kota Makassar ini ditawar 39. 39. Nah, 39 juta. 39 juta guys. Wah, Ini ditawar 39 juta. harganya memang sangat-sangat kuat sih Bang. Guys, jadi harganya ini kemarin yang tawarkan itu Bang 39 juta. 39. Penawaran terendah itu di harga 25. Harga 25. Nah, kalau penawaran di harga 25 juta mungkin sudah banyak ya yang datang ke rumah saya meminta dengan harga sekian. Mungkin lebih dari 10 lah teman-teman yang datang. Iya. Jadi di antara motor ini, beberapa motor ini Bang, yang paling di atas harganya yang mana Bang? Yang kalau kendaraan milik saya ya hanya ini yang harganya paling di atas. Paling di atas. Masih banyak sih jenis Vespa yang lain yang harganya jauh lebih di atas, bahkan harganya bisa setara dengan mobil sekelas Fortuner atau Pajero Sport, ada yang harganya setara dengan itu. Namun ya untuk memiliki kendaraan tersebut mungkin agak sulit. Yang pertama memang barangnya sudah langka, kemudian yang kedua kalau kita ingin beli baru sudah sangat mahal. Tapi ya syukurlah saya bisa punya satu kendaraan ini. Banyak yang lebih mahal, banyak yang lebih tua, tapi ya syukurlah saya bisa punya Vespa PBB tahun 61 ini. Iya. Jadi semua ini sudah lengkap ya Bang, surat-suratnya ya Bang ya? Ya, untuk dokumen semua lengkap dan semua untuk dokumennya pernah hidup ya. Seperti ini di tahun 2016 dia sudah mati, ini juga 2017. Nah, belum ada kesempatan sih untuk urus lagi. Kalau untuk motor klasik seperti ini Bang, itu sudah dikutipkan untuk mengenai surat-surat. Oh, kalau masalah pembelian Pajak. itu ya pajak itu sebenarnya itu kebijakan pemerintah setempat. Nah, kalau berhubungan dengan pajak kendaraan. Namun normatifnya namanya kendaraan bermotor yang masih digunakan melintas di jalan raya ya sebenarnya harus tertib. Iya. Tertib pajak, tetap tertib terhadap aturan lalu lintas yang mungkin begitu. Oke guys, abang ini juga dia punya mobil klasik. Jadi ini bisa kita lihat mobilnya abang ini ada di belakang saya ini guys. Nah, ini dia mobil si abang Sandi guys. Dia lagi buka dulu karena dia parkir sini, dia tutup biar aman. Ya, itu aja mungkin. Ini ya. Ada mobil masuk Bang. Ini sama Bang. Oh ya, jadi mobil saya ini jenisnya ini FG40 Toyota FG40. Dia buatan Jepang tahun 1981. Namanya FG40 atau orang biasa menyebutnya hardtop. Ini sebenarnya kalau nama aslinya dari produsen di Jepang sana namanya Toyota FG40. FG40 guys. Ya, Toyota FG40 atau biasa disebut hardtop Hardtop. atau Land Cruiser. Inilah cikal bakal mobil Land Cruiser ini. Jadi
Dia buatan tahun 81. Tahun 81. Dia berkapasitas mesin 6 silinder 4.300 cc, kurang lebih 4.300 cc. Guys, 4.300 cc, dia 6 silinder guys. 6 silinder, betul. Jadi Betul. dia siap untuk di berbagai macam Oh iya, medan ya. mobil saya ini mobil kesayangan saya. Segala medan, Segala medan. segala medan dia Mantap. bisa lewati ini. Jadi mobil kesayangan saya. Jadi teman-teman, Abang Sandi ini memang hebat. Dia punya berbagai macam unit mobil yang klasik, begitupun kendaraan bermotor, Vespa, sepeda ontel, bisa juga bercocok tanam guys. Jadi Abang Sandi ini yang hebat orangnya guys. Bukan hebat, Ya. hanya mengekspresikan saja apa yang terlintas di pikiran. Saya bilang dari tadi, selama itu positif, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum, ayo kerjakan, selama itu positif. Ya. Oke guys, jadi cukup sampai di sini dulu video hari ini. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang harus saya pertanyakan kepada abang saya ini, Bang Sandi. Jadi buat teman-teman yang penasaran lagi seperti apa lagi saya akan bertanya ke Bang Sandi ini, saksikan lagi nanti di video saya nanti berikutnya guys. Jadi terima kasih Bang Sandi untuk waktunya hari ini buat saya. Semoga kita diberikan kesehatan, kesuksesan ya Bang ya. Amin, amin. Oke, semoga channelnya Bang Sandi juga cepat sukses. Amin. Biar sama-sama kita YouTuber pemula. Oke guys. Amin. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.